Nah, dikarenakan huruf Hangul ini tidak bisa mewakili semua karakter-karakter huruf Latin, ya, ada sebagian karakter atau huruf-huruf Latin yang tidak bisa diwakili oleh huruf Hangul, ya. Contohnya seperti ini, ya. Jadi dalam huruf Hangul ini tidak ada huruf seperti F, huruf Q, huruf V, huruf W, huruf X, huruf Y atau Z, ya. Nah, untuk mewakili huruf-huruf ini dalam penulisan Hangul, maka huruf-huruf ini ditulis berdasarkan bunyi pengucapannya dalam suatu kata. Nah, sebagai contoh di sini, ya, untuk huruf F ini dalam huruf Latin bisa diwakili dengan huruf pieup, ya, dalam huruf Hangul ini. Jadi huruf pieup ini dalam penulisan dalam huruf Hangul ini bisa mewakili huruf P ataupun huruf F dalam Latin, ya. Jadi untuk huruf F ini dalam huruf Hangul menggunakan huruf pieup, ya. Nah, sebagai contoh di sini adalah penulisan kata fighting, ya. Ini adalah bahasa Inggris. Fighting ini karena bunyi awalnya adalah F, ya, fighting, P, maka penulisan dalam Hangulnya adalah seperti ini, ya. Fighting, ya, fighting, ya. Jadi F-nya ini menggunakan pieup, ya, menggunakan pieup ini. Jadi penulisannya adalah seperti ini, fighting, ya. Nah, khusus untuk T-nya ini menggunakan tiet yang ini, ya. Jadi ting-nya ini menggunakan tiet, bunyi T-nya ini menggunakan tiet yang ini, tidak menggunakan tiget, ya. Jadi penulisan fighting dalam Hangul adalah seperti ini, ya. Yaitu ada pieup, ada A, kemudian I, ini adalah huruf vokal I yang berdiri sendiri, ya. Jadi penulisannya ada I yang di depannya. Jadi ini adalah pa, I, ting, ya. Menggunakan tiet. Nah, contoh yang kedua ini adalah kata fried, ya. Fried. Nah, fried juga sama, ya, karena awalnya menggunakan F, yang bunyi F, fried, maka untuk wakil untuk bunyi P ataupun F dalam Latin tetap menggunakan pieup yang ini, ya. Jadi penulisan fried jika ditulis ke dalam Hangul penulisannya seperti ini, ya. Jadi penulisannya puraide, ya, puraide. Dalam Hangul menjadi puraide, ya, puraide. Nah, untuk kata yang ketiga adalah contoh penulisan kata food, ya. Nah, penulisan kata food ke dalam Hangul maka penulisannya seperti ini, ya. Jadi pertama tetap menggunakan pieup, ya, pude, ya. Jadi penulisannya pude, ya, untuk penulisan Hangulnya. Nah, kemudian contoh yang kedua adalah ki, ya. Di dalam huruf Hangul tidak ada huruf ki. Namun karena ki ini cenderung ke bunyi K, ya, maka penulisan dalam Hangulnya bisa diwakili dengan huruf kiek yang ini, ya, karena kiek ini mewakili bunyi K dalam huruf Latin, ya. Jadi untuk ki ini bisa digunakan kiek ini, ya, dalam huruf Hangul, yaitu mewakili bunyi K, ya, dalam huruf Latin. Nah, salah satu contoh adalah ini penulisan quiz, ya. Untuk penulisan quiz, ya, penulisan Hangulnya seperti ini, ya. Jadi pertama menggunakan kiek, ya, kiek ini. Kemudian huruf wi, ya, menggunakan wi ini, wi huruf vokal rangkap, ya. Kemudian j, ya, quiz, karena z ini diwakili dengan ciet, ya, diwakili dengan ciet. Bunyi j diwakili dengan ciet. Quiz, ya. Jadi penulisan quiz dalam Hangul penulisan seperti ini, ya, quiz. Nah, kemudian contoh yang kedua adalah quick, ya. Ini adalah bahasa Inggris, ya. Untuk penulisan quick ini penulisannya sama, ya, seperti ini menggunakan kiek yang ini, ya. Kemudian vokal rangkap wi, ya. Kemudian terakhir k, ya, quick. Nah, di sini k ini menggunakan kiok, ya, tidak menggunakan kiek ini lagi, ya. Jadi untuk huruf-huruf ini khusus digunakan untuk penulisan kata asing bila posisinya di awal suku kata saja, ya. Nah, jadi jika di awal suku kata yang membutuhkan huruf K, maka penulisannya menggunakan huruf-huruf ini, ya. Namun jika di akhir suku kata seperti quick ini, ya, K-nya di akhir suku kata menggunakan kiok yang ini, ya, sudah tidak menggunakan kiok ini lagi. Jadi penulisan ini hanya di awal suku kata saja. Nah, kemudian sekarang adalah huruf V, ya. Karena huruf V di dalam huruf Hangul ini tidak ada, ya. Untuk mewakili huruf V, ya, dalam huruf Hangul menggunakan huruf pieup, ya. Karena bunyi V ini bunyinya tebal, ya, mendekati huruf B.
Jadi V ini diwakili dengan PIP. Nah, sebagai contoh di sini adalah kata visa ya. Jadi penulisan visa ya, jika ditulis ke huruf Hangul, ke dalam huruf Hangul menggunakan PIP ya. Jadi penulisannya seperti ini. Pija ya. Jadi penulisannya pakai PIP, pija. Di sini S-nya ini menggunakan ciut karena pengucapan aslinya ini pengucapannya agak tebal ya. Visa. Jadi penulisannya menggunakan PIP dan ciut ya, tidak menggunakan siut di sininya ya. Nah, sebagai contoh kedua ini kata Vietnam ya, Vietnam. Vietnam jika diucapkan dalam bahasa asing ya, bunyinya tebal ya, Vietnam ya. Jadi penulisan Vietnam dalam Hangul penulisannya seperti ini ya, menggunakan piup, kemudian ya, B, kemudian T ya, Vietnam. Nah, di sini T-nya tetap menggunakan tiet yang ini ya untuk penulisan asing ya, Vietnam, tidak menggunakan tiget ya. Jadi penulisan Vietnam penulisannya seperti ini ya, Vietnam ya. Nah, khusus untuk W ya, W juga tidak ada di dalam huruf Hangul tidak ada satu huruf yang persis sekali mewakili W ya. Namun dalam huruf Hangul ini ada beberapa dari huruf vokal yang diawali dengan W ya, yaitu diantaranya huruf vokal rangkap Wa ya, kemudian W ya, dimana W ini ada dua huruf vokal rangkap ya. Yang satu W ini menggunakan bunyi E ya, bunyi A dengan E, kemudian W yang ini ya. Nah, kemudian ada bunyi kata yang berbunyi wo, kemudian bunyi wi ya. Nah, sebenarnya untuk W ini ada tiga ya, ini juga dibacanya W ya. Namun yang biasa dalam penulisan asing yang digunakan adalah W yang ini dan W yang ini ya. Nah, jadi untuk penulisan huruf W ini dalam huruf vokal ini diwakili dengan huruf-huruf vokal rangkap ini ya, tergantung dari bunyi suku katanya ya. Jika suku katanya diawali dengan wa, misalnya nama Wawan ya, maka menggunakan wa yang ini ya. Nah, jika menggunakan misalnya suku katanya awalnya w ya, misalnya nama Weni ya. Nah, suku kata awalnya adalah w, maka menggunakan w yang ini ya. Nah, jika suku kata awalnya wo, misalnya wowo, nah jadi menggunakannya huruf yang wo yang ini ya. Nah, jika misalnya suku kata pertamanya wi ya, misalnya menulis kata nama Wiwin, maka menggunakan wi yang ini. Nah, satu suku kata dari w yang tidak ada yaitu wu ya. Nah, di sini untuk wu ini tidak ada yang bisa mewakilinya dalam huruf Hangul ini ya, karena tidak ada bunyi wu ya dalam huruf vokal ini. Nah, salah satu cara untuk menggantikan sebagai alternatif untuk menggantikan bunyi wu ya dalam huruf Hangul yaitu menggunakan huruf vokal u ya. Jadi untuk bunyi u dalam penulisan kata asing dia dia bisa diwakili dengan huruf u ya, karena tidak ada vokal rangkap lain yang berbunyi u ya. Jadi sebagai gantinya bisa digantikan dengan huruf vokal u ini ya. Nah, sebagai contoh ya untuk huruf w ini misalnya penulisan nama Wati ya. Nah, karena nama Wati ini huruf pertamanya berbunyi wa ya, suku kata pertamanya berbunyi wa, maka penulisan Wati ini menggunakan huruf wa yang ini ya, vokal rangkap wa pertamanya. Jadi wa kemudian ti ya. Nah, untuk t-nya menggunakan tiet yang ini ya. Jadi penulisan Wati seperti ini ya. Vokal rangkap wa kemudian tiet dengan i, jadi Wati. Nah, contoh yang kedua misalnya penulisan bahasa Inggris dengan kata world ya, world. Karena world ini bunyinya wo ya pertama ya, wo, world, maka menggunakan wo ya, menggunakan huruf wo ini ya, vokal rangkap wo ini. Jadi penulisan world dalam Hangul maka penulisannya seperti ini ya. Jadi penulisannya pertama, suku kata yang pertama yaitu penulisannya wall ya. Nah, suku kata keduanya the ya, world ya. Karena dalam bahasa Korea ini tidak ada akhiran dengan d ya. Jadi harus diakhiri dengan bunyi vokal ya. Jadi world ya, tidak ada penulisan world. Maka penulisan Hangulnya seperti ini, world. Nah, untuk contoh yang ketiga yaitu kata wood ya, penulisan kata wood. Nah, karena kata wood ini, wood ya, bunyi wood, bunyi pertamanya adalah wu ya. Nah, karena bunyi pertamanya wu, maka menggunakan wu ya, menggunakan huruf u untuk penulisannya.
Jadi penulisan would dalam Hangul yaitu penulisan seperti ini ya, yaitu pertama huruf U ya, huruf vokal U, kemudian the ya, jadi would. Huruf would ditulis ke dalam Hangul menjadi would. Nah, berikutnya adalah huruf X ya. Dalam huruf Hangul tidak ada wakil untuk huruf X ya. Sehingga penulisan X ini ditulis berdasarkan bunyi